Ada hal yang tak biasa yang sedang terjadi di sepak bola kita di tahun 2025 ini. Awalnya kita semua berpikir, ini adalah generasi emasnya skuad Garuda. Saking mewah dan berkualitasnya pemain kita. Namun hal itu tampaknya menjadi sebuah kekeliruan, yang mana ini bukan hanya sekadar generasi emas, namun melainkan kejayaan atau era emasnya timnas Indonesia, yang bahkan ini bisa saja terjadi hanya sekali dalam hidup kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita simak saja rangkuman video ini. The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Kita semua percaya ini adalah kejayaan atau masa di mana para pemain terbaik sedang berkumpul. Bahkan ini adalah skuad terbaik yang pernah timnas Indonesia miliki. Bayangkan saja, di saat defender bahkan penjaga gawang timnas Indonesia sudah sangat mengerikan. Tim ini seperti menunjukkan daerah yang tak biasa, seakan tidak pernah puas. Timnas Indonesia kembali mendatangkan beberapa kekuatan baru, yang salah satu diantaranya merupakan penjaga gawang dengan market value yang bahkan lebih dari 2 kali lipat dari seorang Martin Paes. Kiper Emil Audero sendiri berada di peringkat kedua sebagai kiper termahal di Asia, sementara kiper Martin Paes berada di posisi ke-6 sebagai kiper termahal di Asia. Untuk peringkat ke-1 dipegang oleh kiper milik timnas Jepang, yaitu Zion Suzuki, sebagai kiper termahal di Asia. Jelas keberadaan Emil Audero pun menjadi persaingan ketat di lini penjaga gawang. Sementara untuk Hernando Ari kemungkinan sangat tipis untuk bisa menyaingi kiper sekelas Martin Paes dan Emil Audero. Meski begitu, itu adalah hal biasa dalam dunia sepak bola. Next month or the month after, I do this interview fully in Bahasa. What do you think about Sandi? Di balik itu, dengan mewahnya skuad timnas saat ini, tak hanya menjadi generasi emas, namun juga menjadi era jayanya timnas Indonesia. Dengan melihat tim pelatih sekelas saat ini ditunjang dengan kualitas timnas Indonesia saat ini, maka tak ada alasan apapun bahwa tim-tim di ASEAN seperti timnas Thailand, Vietnam, hingga Malaysia, mereka harus mengakui bahwa timnas Indonesia adalah tim nomor 1 di ASEAN. Ya, dulu mungkin kita sering mendengar kalimat, ini adalah generasi terbaik, bahkan generasi emasnya timnas Indonesia. Dan itu terjadi pada generasi yang banyak pengamat bola mengatakan, jika sepak bola Indonesia akan bangkit bersama generasi ini. Bahkan Federasi Belanda menyebut, timnas Indonesia sudah bangun dari tidurnya. Talking about, He give me advice too. yeah, Some of the names. Yeah, I look. no. I discuss with you actually. Sejak dipimpin oleh Erick Thohir, perkembangan pesat timnas Indonesia benar-benar terasa. Kita harus ucapkan terima kasih kepada ketum kita Erick Thohir. Kita beruntung punya ketum sekelas mantas bos Inter Milan. Meski beliau berasal dari politik, namun Erick Thohir sangat mengerti dengan sepak bola. Maka tahu heran jika Erick Thohir pernah menjadi bos Inter Milan pada masanya. Dulu timnas Indonesia hanya mentok di level ASEAN saja, dan dulu hanya mengejar-ngejar juara AFF saja. Pada waktu itu, dalam misinya untuk mengangkat sepak bola timnas Indonesia tertinggal jauh. Namun berbeda halnya dengan sekarang. Timnas Indonesia tidak hanya dianugerahi dengan para pemain terbaik. Dari federasinya pun, sungguh ini adalah orang-orang terbaik yang paham dengan sepak bola. Meski ketum kita diamanahi untuk memimpin di luar kiprahnya di dunia perpolitikan, namun tampaknya kita sepakat bahwa dari pertama kita menonton timnas sampai dengan hari ini, belum ada ketua PSSI yang lebih baik dari seorang Erick Thohir. Namun meski begitu, mengemban tugas sebagai ketua PSSI dan sebagai Menteri BUMN tidaklah mudah. Timnas Indonesia di bawah nahkoda Erick Thohir benar-benar berkembang pesat. Bahkan timnas Garuda menjadi tim mengerikan di wilayah ASEAN dan Asia. Namun di balik itu, Erick Thohir harus kecolongan. Baru-baru ini sedang heboh kasus korupsi Pertamina yang mencapai triliunan. Di balik suksesnya Erick Thohir bersama timnas Indonesia, Erick Thohir yang mengemban tugas sebagai Menteri BUMN justru harus kecolongan akibat ulah anak buahnya. Kejaksaan Agung menetapkan total 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Bagaimanapun Pertamina di bawah kendali BUMN, Erick Thohir mengemban tugas yang sangat berat.
atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, maka negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun. Tentu kita ladang berpikir, apakah Erick Thohir harus memilih satu jabatan? Antara Menteri BUMN atau sebagai Ketum PSSI, namun juga kita sebagai fans Indonesia tak rela jika Erick Thohir harus meninggalkan jabatannya sebagai Ketum PSSI di bawah kendalinya, serta dukungan penuh kepada skuad Garuda. Tak terbayang jika Erick Thohir harus meninggalkan jabatannya sebagai Ketum PSSI, bahkan jika kita memilih lebih baik Erick Thohir menjadi Ketum PSSI selamanya. Di era ini pula, timnas kita dilatih oleh 3 serangkaian, yaitu Patrick Kluivert sebagai simbol dengan nama besarnya, kemudian Alex Pastoor sebagai jenius si ahli taktik yang menyiapkan strategi terbaiknya, kemudian Denny Lanzat yang pasti bahasa Indonesia juga, akan melengkapi menjadi jembatan para pelatih untuk mengenal budaya Indonesia. Meski begitu, dia akan ditugaskan melatih timnas Indonesia U23. Tak hanya sampai di situ, pada era ini pula untuk pertama kalinya, kita memiliki penasihat teknis timnas Indonesia. Dengan nama besar dia adalah Jordi Cruyff, seorang technical advisor yang riwayat karirnya bukan main-main, yaitu sosok yang pernah menjabat sebagai sporting director FC Barcelona, dulu timnas kita. Bahkan sampai seluruh federasinya dibuat bagaikan badut oleh negara-negara ASEAN, yang sungguh tidak ada harga dirinya negeri ini. Tapi sekarang kita menjadi kiblatnya sepak bola di wilayah Asia Tenggara. Sekarang tim-tim di ASEAN hormat kepada timnas Indonesia. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third. Years to win I'm getting two back to back. Are you kidding? Two's out the back, leg in the deck. We're going to the round of 6. Pertandingan Indonesia versus Australia bisa dibilang masih cukup lama, yaitu tanggal 25 Maret mendatang. Namun tiket di laga tersebut sudah habis terjual jauh-jauh hari. Jelas, ludesnya tiket tersebut disorot oleh semua pihak, tak terkecuali FIFA. Menurut mereka, setiap timnas Indonesia bermain, tiket di laga tersebut pasti habis terjual. Ini menandakan Indonesia adalah tim yang sangat kuat, tim mewah. Supporter Australia seperti menjamu tim besar. Padahal yang dilawannya adalah tim debutan di kualifikasi Piala Dunia saat ini. Di sisi lain, sebelum menghadapi timnas Australia di laga terdekat, Patrick Kluivert terus diburu waktu. Pelatih baru ini tengah memikul beban yang sangat berat usai ditunjuk sebagai pelatih timnas menggantikan STY kurang lebih 1 bulan lagi. Patrick Kluivert akan memimpin anak asuhnya melakoni laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Jay Itzes dan kolega akan away ke Sydney menghadapi timnas Australia. Lalu, bagaimana upaya Patrick Kluivert dan tim kepelatihan mempersiapkan timnas di waktu yang singkat ini? Directly sharp against Australia, and after against Bahrain we need to be as well very sharp. Menghadapi Australia adalah ujian pertama bagi Patrick Kluivert. Momen ini menjadi debut krusial bagi Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih timnas. Tentu ini bukan pertandingan yang mudah. Timnas Australia merupakan tim dengan status langganan lolos ke Piala Dunia. Belum lagi soal ekspektasi publik tanah air yang sangat tinggi agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert dan Alex Pastoor tidak punya pilihan selain mendorong timnas mencuri poin atau setidaknya bermain imbang di Sydney Stadium jika ingin mewujudkan harapan lolos Piala Dunia. Namun sebelum berangkat ke Australia, Indonesia mendapat kabar menggembirakan. Bagaimana tidak, sejumlah pemain timnas Australia justru dipastikan absen karena mengalami cedera parah. Sekitar 7 pemain yang mengalami cedera. Salah satunya bek setinggi 2 meter Harry Sutar. Juga mengalami cedera, Harry Sutar mengalami cedera ACL, ia akan absen dalam waktu yang lama. Meski Indonesia sedikit diuntungkan dengan absennya 7 pemain Australia, namun Indonesia tetap diminta mewaspadai Australia. Tapi kalau menurut saya, pelatih tidak perlu berpikir terlalu banyak tentang Australia tentang yang main siapa-siapanya. Coba diperhatikan,
Timnas Australia itu standarnya sudah Asia, jadi standarnya di atas tim-tim di Asia Tenggara. Sedangkan Timnas Indonesia baru merayap ke level Asia. Nah, karena itu kita tetap harus hati-hati, apalagi mainnya di markas Australia. Mendekati pertandingan melawan Australia, skuad Garuda melakukan sejumlah persiapan, seperti mengenai fasilitas transportasi yang akan digunakan skuad Garuda. Persiapan ini demi menunjang stamina fisik menghadapi laga kandang kontra Bahrain pada 25 Maret mendatang. Ketua Badan Timnas Sumarji menyebut, Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charter saat kembali ke Indonesia usai melawan Australia. Alasan itu untuk menjaga kebugaran para pemain. PSSI juga memastikan bahwa Ole Romani bisa membela timnas saat melawan Australia dan Bahrain. Setelah resmi dinaturalisasi, Ole Romani menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia. Ole Romani dikenal memiliki kekuatan yang merata dalam kategori teknik, mental, dan fisik. Secara karakteristik bermain, Ole memiliki penguasaan bola yang menjadi ancaman tim lawan. Ole juga memiliki permainan yang sangat gesit dan tidak loyo. Kualitas inilah menjadi pertimbangan Kluivert dalam menggunakan jasa Ole di lini serang. Kluivert sekarang punya banyak opsi untuk mengotak-ngatik di lini depan skuad Garuda dalam menghadapi sisa 4 pertandingan lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya di era kepelatihan STY, urusan menggedor pertahanan lawan kerap dipercayakan kepada Rafael Struijk. Namun di era pelatih baru, Rafael Struijk harus siap tergeser oleh Ole Romani. Apalagi Struijk saat ini sangat minim menit bermain di klubnya. Ia kerap dicadangkan di Brisbane dan sulit untuk bersaing. Saat dinahkodai Kluivert, seperti inilah perkiraan lini up timnas Indonesia saat melawan Australia. Kemungkinan Ole Romani juga bakal menjadi starter. Aparece Messi, gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.